Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis taklim yang semoga Allah berkahi pertemuan kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang mana Rasulullah telah berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi, sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, teman-teman sekalian, tak kenal maka oh iya, tak sayang ya, bukan tak kenal maka ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dulu boleh? Boleh ya. Perkenalkan, saya Tiffany Liusnimun dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 7. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Senang sekali rasanya hari ini dapat berjumpa dengan teman-teman di dalam majelis taklim, yang semoga Allah berkahi pertemuan kita pada hari ini, dan semoga Allah berkahi teman-teman juga hari ini ya, Masya Allah, yang sudah berhadir dalam majelis ini. Ya, teman-teman, hari ini kita akan kajian kembali ya, dengan tema hari ini yang akan saya bawakan adalah tentang fenomena FOMO dalam pandangan Islam. Ada yang tahu nggak sih apa itu FOMO, teman-teman? Ikut-ikutan, benar. Ada lagi yang tahu apa sih itu FOMO sebenarnya? Fear of missing out, kalau bahasa Jawanya ya. Benar nggak sih bahasa Jawa? Oh nggak ya, bahasa Inggrisnya fear of missing out. Nah, itu adalah kondisi di mana teman-teman pernah nggak merasa ketika teman-teman melihat pencapaian orang lain di media sosial, teman-teman merasa cemas. Teman-teman merasa khawatir, teman-teman bahkan merasa takut. Padahal nih, kita tuh nggak kenal sama sekali sama dia. Kita nggak tahu, kita cuma kenal orang itu dari sosial media kita misalnya. Tapi kok bisa ya kita merasakan cemas, khawatir, bahkan gundah gulana misalnya gitu kan, ketika melihat pencapaian dia. Pernah nggak teman-teman merasakan hal itu? Pernah. Nah, itu namanya FOMO. Kita merasa fear, kita merasa takut akan hal tersebut. Nah, teman-teman, FOMO adalah situasi di mana kita merasakan khawatir, cemas, dan juga rasa takut ketika tidak up to date terhadap tren-tren terbaru yang ada di media sosial. FOMO terjadi karena apa, teman-teman? Karena persepsi dan perasaan kita beranggapan bahwasannya orang-orang yang di media sosial itu merasakan kehidupan yang lebih baik daripada kita. Pernah nggak sih kita mikirnya kayak gini, kok dia enak kali ya? Kok dia senang kali kayaknya di media sosialnya, jalan-jalan saja kerjanya, atau dia berprestasi, misalnya seperti itu. Dan kita menganggap, berpersepsi bahwasannya orang tersebut menjalankan hal-hal baik di dalam hidupnya. Sementara in case-nya di dunia kita tuh berkebalikan, in reality, misalnya kita bilang gitu kan. Berkebalikan sekali. Kenapa sih orang bisa kena FOMO, teman-teman? Karena kita merasa bahwasannya kita seharusnya bisa sama seperti orang itu, tapi kenapa dia yang lebih daripada kita? Nah, sayangnya teman-teman, FOMO itu ternyata banyak sekali dijangkiti anak muda sekarang. Ada anak muda yang terjangkit dengan hal itu. Banyak sekali di media sosial yang merasa, apalagi di realitanya kita merasa bahwasannya kita terkena FOMO secara tidak sadar.
Karena apa? Karena memang ternyata hal-hal yang membuat rasa cemas, takut melihat pencapaian orang lain atau melihat realita orang lain, tidak mengikuti tren sama sekali. Ini ada orang yang merasa tidak terusik bahkan sama hal itu. Jadi dia merasa fine-fine saja. Mau apapun yang terjadi di media sosial, mau apapun yang terjadi di dunia lain, misalnya kita kan di dunia maya, ya dia tidak mengapa. Tapi ada yang sampai, sebagian orang ada yang sampai merasakan dirinya itu sudah ketertinggalan jauh. Bahkan dia sampai merasa cemas, sampai merasa ketakutan. Aku kok nggak sangat-sangat tidak up to date gitu ya. Nah, pemuda sekarang teman-teman itu sering merasakan keterdesakan tersebut. Mereka itu merasa takut jika tidak mengikuti tren. Teman-teman punya circle nggak nih di sini? Ayo anak muda sering tuh ya, biasanya punya circle pertemanan yang mana isinya beberapa orang gitu kan. Nah, teman-teman, biasanya dalam sebuah circle itu ada orang-orang yang memang misalnya satu orang kita sebutkan tidak mengetahui tren sekarang itu apa. Terus, pada saat dia bergabung nih sama temennya yang lain di circle itu tadi, semua orang teman-temannya itu membicarakan tren tersebut. Apa yang terjadi? Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Satu orang yang tidak tahu tren sekarang ini akan merasa dirinya sangat-sangat tidak up to date. Akan merasakan dirinya, aku itu nggak diajak. Pernah nggak sih ngalamin hal itu? Aku tuh nggak diajak sama sekali. Loh, mereka ngomongin apa ya? Kok aku nggak tahu ya? Mereka ngomongin ini, tapi aku nggak tahu. Mereka langsung khawatir. Mereka langsung cemas. Kenapa? Karena FOMO itu tadi, teman-teman. Atau bahkan lebih parahnya lagi, mereka menganggap bahwasannya diri mereka itu kayaknya aku nggak harus di sini deh. Kayaknya aku nggak harus bersama dengan teman-temanku saat ini. Karena apa? Karena itu tadi hanya sebatas tidak mengetahui tren. Bayangin teman-teman, sampai sebegitunya FOMO ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata memang FOMO ini banyak menjangkiti remaja atau generasi Z. Ya kita sekarang ini gitu ya, yang disebut dengan Gen Z. Kok bisa tahu sih kenapa remaja yang terjangkit? Karena menurut surveinya ada sekitar 82,5% yang menyatakan bahwasannya remaja kita itu terjangkit yang namanya FOMO, fear of missing out ini tadi. Kenapa bisa demikian? Karena memang kita lihat perilaku remaja sekarang sangat-sangat mereka mengikuti tren itu tanpa tahu ini motif tren itu apa. Ini tren ini mau kemana arahnya? Bermanfaat nggak ya untuk kita? Kalau misalnya kita mengikuti tren itu, bagaimana kita nantinya? Mereka itu nggak mikirin itu, teman-teman. Karena apa? Karena memang kemudahan sosial media yang kita miliki sekarang. Kita tahu generasi Z itu adalah generasi yang lahir memang sudah ada teknologi bersama dengan dia gitu kan. Nah, maka dari itu bisa jadi pemicu dia terkena FOMO, teman-teman. Pemicu seperti itu. Jadi, dia akan merasakan, banyak yang mengatakan juga dari hasil survei tadi, banyak yang mengatakan remaja sekarang karena dia FOMO, banyak yang melakukan perilaku hidup konsumtif. Jadi banyak yang sering ya, siapa di sini yang sering check out misalnya gitu, sikit-sikit check out, oh sering ya, Masya Allah gitu. Gak apa-apa, karena memang kita hampir rata-rata terkena yang namanya sindrom atau fenomena FOMO ini tadi. Lantas bagaimana? Apakah hal ini wajar dialami oleh seorang muslim? Apakah kita boleh khawatir, cemas terhadap hal-hal yang demikian? Nah teman-teman, ternyata Islam menjawab hal itu. Dalam Islam itu mengatakan bahwasannya rasa cemas, takut, gelisah, bahkan rasa khawatir pada diri kita itu merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa itu menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah. Artinya, Allah bilang, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Allah katakan demikian, teman-teman.
Maka memang ternyata di dalam diri manusia itu memang ada yang namanya sifat khawatir, takut terhadap masa depan. Karena apa? Masa depan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita indra sama sekali. Kita nggak tahu kehidupan yang mendatang. Cuman Allah yang mengetahui kehidupan kita di masa depan seperti apa. Bahkan 1 menit lagi kita itu seperti apa, kita nggak bakal tahu. Benar nggak? Benar ya. Gitu. Jadi di sini Allah bilang, Allah bakalan nguji kalian loh. Gitu. Dengan sedikit ketakutan, kecemasan. Bahkan di dalam Quran, di dalam tafsirnya Quraisy Shihab itu mengatakan bahwasannya ujian dari Allah itu merupakan sebenarnya wadah untuk orang-orang beriman. Itu merupakan nikmat bagi manusia. Karena apa? Karena di situ kita bisa mengambil ibrah. Kita bisa mendapatkan pahala dari Allah kalau misalnya kita bisa melewati ujian tersebut. Kalau Allah sudah kasih kita ujian, teman-teman, apa yang akan terjadi? Pasti kalau kita berhasil melewatinya, itu teman-teman surga itu udah di depan mata. Benar nggak? Benar gitu ya. Karena apa? Karena memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata teman-teman, fenomena FOMO ini atau fear of missing out ini merupakan manifestasi dari naluri kita yang ada dalam diri kita, yaitu naluri mempertahankan diri. Atau dalam bahasa Arabnya disebut ghorizatun baqa. Setiap manusia ternyata memiliki naluri ini, teman-teman. Kita pengen dilihat orang, misalnya gitu kan. Kita pengen eksistensi kita diketahui banyak orang. Kita pengen sesuatu yang ada dalam diri kita itu ditunjukkan. Itu yang namanya naluri bako atau mempertahankan diri. Kita punya rasa ingin memiliki. Makanya kenapa dibilang tadi FOMO ini merupakan manifestasi dari adanya naluri itu tadi. Dan ternyata teman-teman, Islam menganggap itu wajar saja. Kalian punya rasa takut, rasa cemas, kata Allah. Kan tadi dibilang itu cuma ujian dan itu wajar terjadi pada manusia. Itu sangat wajar terjadi pada manusia, teman-teman. Karena apa? Karena memang setiap manusia memiliki itu. Namun walaupun kita mengetahui dalam setiap diri manusia memiliki gorizahtun bako ini tadi, pemberian dari Allah, tapi boleh nggak kita berlebihan dalam hal itu? Nggak boleh ya. Apalagi sampai tadi seperti faktanya di awal, kita itu merasa bahwasannya kita takut kalau orang lain itu lebih baik daripada kita. Seharusnya kita bisa fokus terhadap diri kita sendiri. Seharusnya kita bisa berbuat itu sesuai dengan perintahnya Allah, bukan maunya orang lain. Kenapa para pemuda zaman sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang itu bisa terjangkit FOMO? Karena standarisasi mereka berubah. Berubah menjadi apa? Berubah kepada penilaian orang lain. Harusnya sebagai seorang muslim, kita memiliki standarisasi yaitu halal dan juga haram dalam melakukan sebuah perbuatan. Dan juga ada ridho Allah di dalamnya. Jadi ketika kita pengen ikut-ikutan tren, jadi boleh nggak sih sebenarnya? Boleh, asalkan standarisasi kita itu jangan berubah. Apalagi kita sebagai seorang muslim, gitu ya. Jadi kita ketika melakukan sesuatu, kita pengen melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu, oh aku mau ngikutin tren ini halal nggak ya? Allah ridho nggak ya kalau aku kayak gini? Seharusnya itu cara berpikir orang muslim. Karena apa? Karena kita muslim gitu. Dan kita bangga akan hal itu. Bener nggak? Bener ya? Nah, dan seperti itu gitu. Dan jadinya kalau misalnya kita pun mau terjangkit FOMO-FOMOan atau segala macam, itu kita udah tahu bagaimana nih caranya. Dan mungkin bisa jadi FOMO ini bisa kita arahkan ke jalan yang lebih baik lagi. Kita ngikutin tren boleh, tapi apa? Trennya itu, oh misalnya aku mau dakwah. Tapi biar dakwahnya lebih keren, lebih diterima, oh aku pakai tren yang sekarang. Nah itu halal tuh teman-teman. Allah ridho. Karena apa? Karena kita menggunakan FOMO ini tadi untuk kebaikan di jalan Allah. Maka dari itu kita boleh saja mengikuti tren yang ada saat ini asalkan tetap sesuai dengan syariatnya Islam. Kita berjalan di koridornya Islam dan juga ingat sebagai seorang muslim kita harus berbuat sesuatu itu selalu memikirkan apa yang Allah ridhoi. Jika teman-teman merasa hal itu tidak Allah ridhoi, maka segera tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian kajian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa teman-teman amalkan bersama.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.